Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai. Itu satu. Yang kedua, seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 sampai 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja. Saya bilang, bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bayangkan, betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MBS Ahmad bin Salman.
Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Tito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu, saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu, yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau melakukan kesalahan, sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak gitu. Tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dalam ucapan saya, bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota 50-50. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun ya, dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jamiah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, tempat kita menyajikan fakta paling jujur, data paling akurat, dan analisis paling tajam seputar isu politik yang sedang membelah bangsa. Polemik sengketa keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo seolah tak pernah berhenti menyajikan teka-teki baru. Berbulan-bulan proses hukum berjalan, mulai dari pemeriksaan saksi, uji dokumen, hingga putusan pengadilan yang berulang kali menjadi sorotan publik. Namun kini muncul pernyataan mengejutkan dari Lukas Luarso, anggota tim investigasi independen bongkar ijazah Jokowi. Nasib akhir kasus ini ternyata bergantung penuh pada dua figur kunci. Siapakah mereka? Mengapa Rektor UGM dan Kapolri disebut sebagai penentu arah seluruh penyelesaian kasus ini? Apakah penggantian pemimpin di dua lembaga ini akan mengubah jaminan bahwa jalannya fakta yang sudah terungkap, dan apakah dampak bagi pihak yang tersengketa serta kepercayaan publik terhadap proses hukum? Semua jawaban lengkap dan fakta mendalam akan kita bedah tuntas di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu subscribe channel Fakta Politik dan tekan tombol like sebagai dukungan kita untuk terus menyajikan kebenaran dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terpanas setiap hari. Ya, Sobat Politik, mari kita uraikan satu persatu fakta penting yang disampaikan Lukas Luarso beserta bukti-bukti yang ada di lapangan. Pertama, Lukas Luarso menegaskan secara tegas kuncinya tinggal dua sebenarnya, Rektor UGM dan Kapolri. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Kita mengetahui bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Ova Emilia memegang wewenang penuh sebagai pihak yang menyimpan data resmi kelulusan dan dokumen akademik Joko Widodo saat menempuh pendidikan di kampus tersebut. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi penanggung jawab utama seluruh hasil penyelidik kepolisian yang telah menyatakan dokumen tersebut asli dan sah secara hukum. Lebih lanjut, Lukas menegas bahwa masa jabatan kedua tokoh ini menjadi titik krusial. Rektor Ova Emilia masih menjabat hingga tahun 2027, sedangkan isu pergantian Kapolri bahkan disebut-sebut bisa menjadi pada tanggal Agustus tahun ini. Lebih cepat dari masa pensiun yang seharusnya menurutnya.
Jika terjadi pergantian pemimpin di kedua lembaga ini, secara formal sikap dan langkah penyelesaian kasus ini bisa berubah sepenuhnya. Artinya, apa yang sudah disampaikan saat ini belum tentu menjadi keputusan final jika nanti pemimpin baru memiliki pandangan atau prosedur penanganan yang berbeda. Kita juga perlu melihat fakta-fakta hukum yang sudah berjalan sejauh ini. Baskrim Polri telah memeriksa 39 orang saksi, memverifikasi dokumen asli, melakukan uji banding dengan berkas milik rekan seangkatan, serta uji forensik dan penyimpulan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Di sisi lain, gugatan warga di Pengadilan Negeri Solo maupun tingkat banding juga telah ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Meskipun putusan itu tidak secara langsung menyatakan keaslian ijazah secara materi. Namun polemik berlanjut, pihak yang meragukan keaslian masih meminta menunjukkan dokumen fisik secara terbuka, sementara kuasa hukum Jokowi menegaskan setiap menghadirkan bukti asli di persidangan yang tepat, seperti rencana penghadiran dan penyerahan dokumen di persidangan kasus Tirauzia, Tasyuma, dan atau Dr. Tifa dalam waktu dekat. Belum lagi kasus pencemaran nama baik yang menjerat 8 orang termasuk Roy Suryo yang kini sedang diproses di pengadilan. Di tengah rumitnya ini, peran Rektor UGM dan Kapolri menjadi sangat sentral. Pihak kampus menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki catatan resmi dan otentik mengenai kelulusan, sedangkan kepolisian memegang kewenangan untuk menindaklanjuti ke teman-teman baru jika muncul bukti yang berbeda. Jadi, apa yang disampaikan Lukas Luarso mengingatkan kita bahwa ini belum berakhir dan arahnya sangat bergantung pada kebijakan serta keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin lembaga tersebut di masa mendatang. Kita juga menyadari, saudara politik semua, bahwa isu ini bukan sekadar soal satu dokumen, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyidikan, penegak hukum, serta transparansi dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, setiap langkah dan keputusan yang kita ambil oleh Rektor UGM maupun Kapolri yang akan berpengaruh pada bagaimana bangsa ini memandang keadilan dan kebenaran. Nah, sobat politik semua, itu adalah pembahasan lengkap mengenai pernyataan Lukas Suarso bahwa Rektor UGM dan Kapolri adalah kunci penyelesaian kasus ijazah Jokowi serta fakta-fakta hukum dan pengembangan terbarunya. Bagaimana tanggapan sobat? Apakah kamu setuju, teman-teman, bahwa nasib kasus ini benar-benar bergantung pada dua tokoh tersebut, atau kamu memiliki pandangan lain terkait siapa yang sebenarnya memegang kunci kebenaran? Silakan tulis pendapat di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan santun dan saling menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Fakta Politik, berikan like dan bagikan video ini agar lebih banyak pendapat informasi yang jelas dan benar. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap saat. Sobat politik, kita melihat juga di kolom komentar ada banyak argumen dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama. Ya, sobat politik, di sini Iwan Gembe memberikan komentar, orang pintar bisa diatur sama orang bodoh yang licik. Kumpas tuntas, di sini dia berkomentar, semua aset Jokowi harus disita. Kat Towong berkomentar, Jokowi harus cepat ditangkap sebelum lari ke luar negeri. Sobat politik, Chai Groni berkomentar, penjarakan saja biar sejarah bangsa terukir seorang bekas presiden masuk penjara. Sobat politik, Nining Rohana juga berkomentar di sini, setuju untuk dipenjarakan dan dimiskinkan, tidak pandang bulu besar kakak dan kawan-kawannya masa menjabatnya. Nur Salam memberikan komentarnya, negara harus menyita semua hasil korupsi Jokowi serta buang ke Nusa Kambang, penjarakan seumur hidup orang ini sangat berbahaya PKI. Suyono berkomentar, pemimpin paling rusak era Jokowi, dia layak diproses hukum dan sita semua aset-asetnya. Soal politik kita lanjutkan, Darso berkomentar, Jokowi ketahuan maling alus, ahli hukum pada kompak harus disesar. Jokowi sudah keterlaluan menipu masyarakat, berangkasnya sampai tumpah-tumpah akhirnya kejagung bergerak. Ya, sobat politik semua, bagaimana analisis kalian dan pandangan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa sobat politik semua untuk memberikan argumen kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama di channel Fakta Politik. Sobat politik, untuk hari ini demikian saja untuk pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya dari Fakta Politik. Saya pamit undur diri. Salam demokrasi.